Ngeri kan? Tergenapi. Saya merenungi semua, tergenapi. Semua orang membenci apologet-apologet ya, semuanya membenci RK. It's okay, no worries. Karena namaku kamu akan dibenci. Ya, karena namaku kamu akan dibenci. Tidak apa-apa. Ya, karena namaku kamu akan dibenci. Kamu akan dihina. Karena namaku kamu akan dikucilkan. Ngeri teman. Karena namaku kamu akan dihina, dikucilkan, ditinggalkan. Saya sempat bilang loh, saya sempat berdoa loh, saya kemarin ya, saya sempat down itu ya. Saya berdiri di luar, saya menengadah ke langit, saya bilang, ya Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kalau memang pengajaran saya ini salah ya Tuhan, selesaikan udah, saya bilang. Apakah engkau benar-benar Tuhan? Apakah putramu itu adalah putramu yang terkasih adalah Tuhan kami Yesus Kristus? Yang bersatu dalam dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus? Kalau memang ini salah, tolong ajarkan saya pada saat ini. Saya sudah hubungi Rabi Yakob loh. Serius. Saya hubungi kedua kali Rabi Yakob. Saya hubungi kedua kali Rabi Yakob. Tapi saya duduk merenungi tadi pagi, saya ke Ekaristi, saya merenungi semua misteri dalam Ekaristi, dan saya percaya bahwa inilah betul Tuhan, ampuni salah saya bilang. Ampuni salah saya Tuhan. Saya sempat meragukan teman. Apakah betul Yesus punya Tuhan? Saya bertanya-tanya. Lalu saya merenungi, makanya saya dapatkan sebuah ini ya, imajinasi ya. Saya bilang gini. Kalau Yesus punya Tuhan, berarti nanti kita ini berdoanya gini, dalam nama Tuhannya Yesus. Bukan lagi dalam nama Tuhan Yesus. Karena konsekuensinya itu satu pribadi, bukan tiga pribadi. Kalau tiga pribadi berarti memiliki relasi. Seperti yang saya tunjukkan ayat. Sang Bapa mengakui anak sebagai Allah. Dan sang Bapa mengakui anak dalam keadaan manusia adalah Allah. Tetapi dalam ayat itu, Dwinatur Kristus juga ada. Makanya, saya berikan pilihan. Dia bilang, aku Yesus punya Tuhan atau aku Yesus hakikat dengan Bapa. Erben bilang apa? Opsi yang kau kasih salah. Berarti Yohanes 10 ayat 30 salah. Karena opsi yang saya pakai salah satunya adalah Yohanes 10 ayat 30. Berarti salah kan? Parah. Ini parah teman. Ya. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Yang kalian bawakan. Ini kan? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai milik dia harus dipertahankan. Di sini kalian lihat dia pakai kata apa? Morpe kan? Morpe ini artinya menambahkan. Ya, morpe doulo ya, kalau di ayat yang kelima ya. Menambahkan rupa Allah. Tetapi ketika dalam keadaan sebagai manusia, keilahiannya hilang. Apakah keilahiannya hilang sehingga dia bilang Yesus punya Tuhan? Kalau keilahiannya hilang baru kau bilang Yesus punya Tuhan, bagaimana dengan ini kata ini? Kata ini menggunakan kata apa? Hiparkon. Tetap apa ini? Existing. Ini sebenarnya kesalahan diksi. Jadi kalau Islam bilang Yesus punya Tuhan, ya jangan marah. Kalau Islam bilang Yesus punya Tuhan, jangan marah. Kenapa saya bilang jangan marah? Iya, kan kalian sepaham dengan Islam. Benar gak teman-teman Islam mengakui gak? Coba jawab. Coba teman-teman Islam jawab dulu di bawah. Coba teman-teman Islam jawab di bawah. Apakah Yesus punya Tuhan? Kalian sepakat Islam? Yang Islam? Yang Islam coba jawab. Apakah Yesus punya Tuhan? Kalian sepakat? Sepakat. Aja. Sepakat itu.
Jelas, jadi jangan pernah menggembur-gembur. Oh, ini gini-gini, sepakat. Gak usah lagi gitu teman. Ya. Kan sepakat, jadi udah. Aduh si Kores mau. Coba saya tanya Kores satu kali, Kores ya. Habis itu kau turun, Kores. Kores. Yes, Apa kau sepakat Yesus punya Tuhan, Kores? sepakat. Nah itu selesai. Sepakat sama Kores. Makanya gue nggak dialog sama Edi, udah sama. Hah? Gimana? Makanya nggak dialog sama Edi, sudah sama kan? Iyalah udah sama. Ngapain lagi dialog? Yang belum sama baru. Iya berarti lo harus dialog sama gua. Dialognya sama lu gitu, yang belum sepakat kan Ih, gitu. gua gak, sampai gua sepakat gitu. Sampai lu sepakat baru cari lagi yang lain. Gak akan gua dapat. Gak akan, serius. Toh kan karena Tapi intinya lumayan loh. tapi kalau lu ngerti ya, memang intinya itu dari dialog Islam Kristen itu, Yesus itu punya Tuhan atau enggak. Kalau misalnya udah dari Kristennya udah bilang ya Yesus punya Tuhan, ya udah selesai masalah. Selesai. Dari iya. Isa Ngapain lagi Al-Masih kita punya dialog? Tuhan. Isa Al-Masih punya Tuhan. Oh, Yesus punya Tuhan. Yesus punya Tuhan. Ya, Sama? udah. Sama. Sama udah, kelar perkara. Gak sama gua, ngapain lo samakan sama gua? Oh, bukan lo. Oh iya, aduh. Hampir terjebak kawan-kawan. Gua kira bakal terjebak kayak Edis dia. Oke lah, Kores, turunlah Kores. Hanya Tunggu, sebatas tunggu. itu, Kores. Bukan itu doang. Ada ini, gua mau ngasih tahu. Edis itu salah satu yang kayak Jesus only. Jadi Jesus only kan terpapar sama Islam karena Gak usah framing lah, udah intinya yang tadi udah, gak usah framing. Edis kan Unitarian. Jadinya jatuh ke Unitarian dari Tritunggal. Udah, turun lo, Uclimah, Abdul turun. Turun lo, Abdul. Gak usah framing di sini, Abdul lah, turun. Turun kan Abdul, gak jelas kau Abdul. Gak usah framing. Intinya udah turun kau Abdul, gak jelas kau Abdul. Di bawah kau Abdul, di bawah. Abdul mau framing terus, gak jelas kau Abdul. Gak jelas ya Abdul nih. Turun. Maaf, saya nggak ada istilah bersekutu ya. Saya hanya tanya, udah nggak usah debat lagi. Orang udah sama kok sama si Kores. Udah sama kok. Jadi kalau saya debat sama Islam, kalian bilang saya bersekutu. Kacau framingnya. Shalom enggak? Shalom. RK, kenapa sih panas mulu? Enggak panas. Ya biarin aja Edis, jangan pelayanannya, jangan ninggung dia terus. Saya membahas Alkitab loh Kak. Enggak membahas Edis dari tadi. Edis juga bahas Alkitab di roomnya. Oke, sekarang kamu percaya Yesus punya Tuhan? Kami paham maksud Edis bilang begitu RK. Ya maksudnya bagaimana Kak? Sudahlah, RK dari dulu memang Yes. Iya saya minta kalau Nggak bilang senang Yesus sama punya Edis. Tuhan. Enggak, saya nggak bicara senang atau Edis. Saya mengasihi Edis tapi pengajarannya tidak. Sekarang saya tanya, apakah Yesus punya Tuhan? Kakak sepakat? ya intinya kami Jangan, paham. saya nggak minta lain-lain. Apakah Yesus punya Tuhan? Kalau dari pengajaran Edis ya begitu. Apa masalahnya? Oke, sekarang dalil di dalam Alkitab dalam keadaan sebagai manusia Yesus punya Tuhan, di mana ayat Alkitabnya? Langsung aja sama Edis sudah soal Saya ajak Edis di Superboy kagak mau. ngapain kok Superboy? Langsung Saya aja. ajak di Superboy aja nggak mau kan? Dia nggak suka. Nanti kita sendiri yang malu RK. Makanya saya bilang di sini belajar Alkitab dengan benar di sini. Renungkan. Belajar Alkitab di sini. Apakah Yesus punya Tuhan? Ya pokoknya udah dikatakan seperti itu ya ikut. Apakah Yesus punya Tuhan? Pokoknya udah dijelasin seperti itu ya udah ikut. Parah sih kalian, serius itu parah ya. Itu parah ya. Kalian nggak bisa coba kalau tanya, siapa yang biasa di live saya ini? Ya, apakah Yesus punya Tuhan? Tidak. Dalam keadaan sebagai manusia dia taat kepada Sang Bapa?
taat kepada Sang Bapa. Tetapi apakah ada diksi Yesus punya Tuhan dalam Alkitab? Tidak ada. Ya kan? Tidak ada. Saya ini nggak nyenggol Edis pun saya tetap digip. Saya kasih tahu. Ya, saya ini walaupun nggak disenggol, saya tetap. Guys, speed challenge guys, speed challenge teman-teman, kali tiga, speed challenge. Kali tiga teman, speed challenge. Mantap, speed challenge kali 3, mantap gas. Woi, mantap. Speed challenge kali 3 guys, speed challenge kali 3. Mati, gas teman, gas. Speed challenge kali 3. Jaga ujung teman, jaga ujung, kali 5, jaga ujung teman-teman. Mana? Adakah sarung tinju kali 5. Aduh, kalau kalah mani lumpur nih, keras nih teman. Jaga ujung teman, kalau kita kalah mani lumpur teman. Tap layar, taplar. Pusing kau. Ada itu. Dikasih speed challenge kali 3, langsung dung gitu kan. Iya, ya, jadi tanpa saya nyinggung siapapun, kalau saya udah bilang speed challenge teman, itu langsung. Tanpa saya nyinggung siapapun, saya hanya bilang teman speed challenge. Langsung teman di situ teman. Itu udah mengerti tuh kalau bilang speed challenge kali 3. Ya. Itu jelas di situ. Coba saya naikin lagi. Saya udah siap dibenci, teman. Bang Nexus. Saya udah siap. Halo, shalom Bang RK. Shalom. Gimana kabar Bang? Puji Tuhan baik, puji Tuhan tidak enak juga. Gini Bang RK, kemarin kan saya dengar statement Bang RK, katanya mau berhenti. Tapi kalau pikiran saya itu binatang itu talinya yang dipegang. Kalau manusia Bang. itu jangan samakan manusia. Omongannya yang dipegang. Berarti kamu lebih parah daripada binatang, ngerti gak kau? Itu Kak, matahari Minggu Bang. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Dari buahnya kau akan melihat. Luar biasa teman. Dari buahnya kau akan melihat. Saya nggak akan balas. Karena kalau saya balas, saya pasti akan di-framing. Ya, saya dibilang bipolar lah sama Sofiatul. Bantah argumentasi saya, bukan serang pribadi saya. Kalau kalian merasa bahwa kalian bisa patahkan argumentasi saya, ya tidak perlu mengeluarkan kata-kata demikian. Ketika kalian, ya, saya mau bilang bahwa parah saya bilang. Kenapa saya bilang parah? Ucilim aja tidak seperti itu mati. Ucilim aja tidak seperti itu teman. Adakah Ucilim yang mau laporkan saya? Tidak. Adakah saya harus kabur ke luar negeri karena menghina agama mereka? Gak ada. Gak ada. Saya di sini tidak membahas nama siapapun. Saya lagi fokus pengajaran. Bayangkan hari ini saya dimaki sama Erben, saya dimaki sama yang tadi. Saya bilang apa? Tuhan Yesus memberkati kamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan bagimu.
Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh, tubuh dan darah Kristus. Saya tidak akan balas omongan. Tidak akan saya balas. Silakan, kalau yang mau nekat, semakin kalian maki-maki saya, semakin Uclim akan menilai kekristenan seperti apa. Ya, justru ini membahayakan. Ya. Saya mau difitnah, framing, nggak apa-apa. Ya. Ya. Saya akan belajar RK akan kembali ke RK yang 4 tahun lalu. Ya, seorang RK akan kembali seperti yang 4 tahun lalu. Yang kalian bilang menye-menye, saya akan seperti itu. Saya hanya menjawab, ya goreng-goreng, kalau dia nakal saya goreng-goreng sedikit. Ya, saya akan kembalikan seperti yang tahun lalu. Saya akan halus dalam berbicara. Kalau nada tinggi hal biasa, saya nggak akan. Ya. Tapi saya juga manusia ya, makanya kalau udah saya turunkan. Apa-apa teman, apa-apa. Silakan. Ya, sabar saya. Saya mau maki saya sabar. Saya memberitakan firman Tuhan. Halo Shalom. Halo Bruce, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkatimu bro. Tuhan memberkatimu juga. Salam dari Japura bro. Tetap semangat bro. Wah. Naorah. Katolik itu keren bro. Terima kasih. Semua keren kalau Tritunggal Maha Kudus ya. Kecuali yang udah bilang Yesus punya Tuhan. Kita, bro. Oke. Makasih Bang Jason. Tuhan memberkati ya. Oke siap bro. Ya. Tetap sehat selalu bro. Ya. Sehat selalu. Sehat selalu. Saya naikin dulu. Bang Silalahi, silakan. Naorah. Itu bahasa pegunungan Papua ya. Ngapain saya iri sama orang? Halo, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bayangkan tadi dia bilang Shalom langsung maki saya binatang. Aduh, halo Shalom. Salam, selamat sore, Bang. Sore juga. Selamat hari Minggu. Sore. Selamat. Mau Tuhan nyampein Yesus apa, Pak? Ya. Tuhan, ya, mau nyampein apa, Pak? Sebenarnya saya ini kepingin sekali naik di salah satu roomnya Apologet. Saya pingin mau tanyain sesuatu yang tentang dia punya statement bahwa tentang penyalipan Tuhan Yesus itu yang dia katakan bahwa itu atas kehendak iblis kah? Ya. Saya ingin tanya sebenarnya, cuman di roomnya dia itu kan dia tidak pernah izinkan untuk orang Kristen naik kan? Ya. Kan saya pernah dengar yang dia punya statement bahwa penyalipan Tuhan Yesus itu atas kehendak iblis. Menurut saya itu sebenarnya blow on sekali sebenarnya. Karena begini, menurut saya begini Bang, kalau seandainya dia bilang bahwa penyalipan Tuhan Yesus itu adalah atas kehendak iblis, berarti dia juga mengaku bahwa umat manusia itu atas kemauan iblis. Padahal kan sebenarnya setiap waktu dia bekerja hanya untuk menjatuhkan umat manusia ke jurang dosa. Tidak mungkin iblis menghendaki untuk Tuhan Yesus itu mati untuk menebus dosa umat manusia kan? Kok masa dia bilang penyalipan Tuhan Yesus itu atas kehendak Tuhan Yesus? Gini Bang. Kita melihat sebuah kerangkanya ya. Di sisi lain, iblis ingin menghambat kematian dari Tuhan Yesus lewat Petrus. Ya. Sehingga Tuhan bilang, "Hanyalah kau iblis." Ya kan? Ya. Kemudian di sisi lain, Tuhan Yesus ingin memakai Yudas Iskariot
Ya, bukan Tuhan Yesus. Iblis ingin memakai Yudas Iskariot di sisi lain. Tetapi di situ mengatakan rencana iblis dalam bahasa Indonesia. Rencana iblis. Ya, rencana iblis ya memasukkan yang berencana iblis memasukkan itu ke dalam hati Yudas sehingga Yudas menyerahkan Yesus. Jadi ada dua hal. Dia ingin menahan Yesus tidak disalibkan, tetapi dia ingin Yesus disalibkan. Ya, poin pertama, kata rencana yang di situ ketika saat itu menggunakan kata beblekotos. Bebeklotos itu dari kata dasarnya balo dalam bahasa Yunani. Jadi tidak secara eksplisit bilang rencana, tetapi di situ dia mengatakan menempatkan karena menggunakan kata balo. Ya, menempatkan. Jadi poinnya adalah di mana iblis absurd. Dia tidak tahu goalnya Tuhan itu di mana. Dia tidak tahu bingonya Tuhan itu di mana. Jadi dia menempatkan menempatkan segala sesuatu apa yang dia pikirkan itu secara absurd. Allah itu di dalam Alkitab dia menggunakan kata proginosko dalam bahasa Yunani. Proginosko itu adalah kemahatauan dari Allah minus dari kekekalan. Ya. Tetapi iblis tidak proginosko, iblis tidak maha tahu. Sehingga dia menempatkan sesuatu yang absurd, tetapi dia tidak, karena maka dari itu dia tidak tahu bingoknya seperti apa. Gitu. Jadi lebih tepatnya di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-10, sesuai kehendak Allah. Kisah Rasul 2 ayat 23, sesuai kehendak Allah. Gitu. Bang Albert. Suaranya putus-putus, Jo. Yang begini saya setuju Bang kalau seperti ini. Ya. Sebab Karena kalau Allah udah memang tahu ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia, Allah sudah tahu nggak manusia bakal berdosa? Tahu. Kemahatauan dia. Tetapi Allah menciptakan manusia bukan untuk berdosa. Gitu kan? Saya ulang lagi. Oh, manusia menciptakan pesawat, apakah untuk jatuh pesawatnya? Tidak. Manusia menciptakan pesawat untuk apa? Untuk terbang. Begitu pula Allah menciptakan manusia bukan untuk berdosa. Tetapi Allah sudah tahu, Allah sudah menyiapkan obat ketika manusia yang saya ciptakan ini bakal jatuh ke dalam dosa. Obatnya itu adalah Mesias. Makanya proto-evangelium di Kejadian 3 ayat 15. Injil pertama kali bahwa Mesias akan datang. Lalu dinubuatkan oleh para nabi. Dalam Taurat, kitab para nabi dan kitab Ketubim. Dinubuatkan bahwa Mesias akan datang, mati, menderita. Sesuai kehendak, maksud dan kehendak Allah. Makanya Yesus berkata dalam Lukas pasal 24 mengatakan apa? Yesus bilang apa? Segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat, kitab para nabi, digenapi. Jikalau kau mengenal Musa, maka kau mengenal aku. Karena Musa menuliskan tentang aku. Gitu. Gitu Bang Albert. Setuju Bang. Kalau seperti itu setuju. Ya, seperti itu ya. Apalagi Bang? Menyampaikan apa? Sudah, cuma itu saja Bang. Oke, Tuhan Yesus memberkati Bang ya. Semangat terus Bang ya. Semangat terus, Tuhan Yesus memberkati. Jangan kendur. Yo. Oke, selamat sore Bang. Selamat sore, Tuhan memberkati. Shalom. Amin. Ya, jadi seperti itu teman. Ya. Jadi kita bicara Alkitab dalam situasi apapun, dalam perdebatan apapun, kita tidak boleh kompromi dengan hal-hal yang bersifat fundamental. Ya kan? Dalam hal apapun tidak bisa kita kompromi yang hal-hal yang bersifat fundamental. Tidak bisa. Kalau mau bilang, saya lagi sedang berdebat dengan Islam. Saya sedang berdebat dengan Islam. Jadi saya menggunakan diksi itu. Tidak bisa. Dalam kondisi dan situasi apapun, tetap ya pegang teguh, berdiri, stand on the Bible kan istilahnya dalam sola scriptura. Bukan back to the Bible lagi kita bicara. Stand on the Bible. Bukan back to the Bible, stand on the Bible, gitu kan. Kalau sola scriptura kan gitu. Ya, karena saya sola scriptura juga dulu. Gitu ya teman-teman ya. Ya, gitu ya. Ya. Dia mau framing saya bilang saya vanes lah apalah.
Sementara saja dia sudah mengeluarkan si Erben mau framing gitu kan. Turunlah kau, naik. Baru naik di awal aja udah maki-maki saya, udah nada tinggi. Diam kau. Kau diam kau. Astagfirullahaladzim, saya baru pulang dari gereja, saya baru begini nih. Habis penutupan doa Ekaristi saya baru gini. Semoga damai Tuhan bersamamu. Udah saya udah. Dan bersama roh. Udah gini. Udah terima damai. Aduh, makanya kau ke gereja tidak tadi pagi, Jo? Aduh, Yesus Tuhan. Bukan, aduh, Yesus punya Tuhan, mama sayang. Salah, bukan. Jadi jangan bilang, orang timur kan biasa bilang gini. Aduh, Yesus Tuhan, mama sayang. Sekarang katong ganti. Aduh, Yesus pun Tuhan, mama sayang. Ya. Kita orang buat begitu kan. Aduh, Yesus Tuhan. Biasanya kan begitu orang timur. Mama sayang, gitu kan. Sekarang orang ganti. Aduh, Yesus pun Tuhan. Mama sayang, Rusak teman. Rusak itu teman. Ya. Iyo, biasa orang timur gitu. Jadi ya, orang berdoa juga jangan bilang kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kami tengking. Ada setan tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Seng lagi teman. Seng pakai begitu lagi. Kami tengking di dalam nama Tuhannya Yesus. Kami tengking di dalam nama Tuhan punya Yesus. Yesus punya Tuhan di dalam nama Tuhannya Yesus. Sudah orang pakai begitu kah? Betul toh? Ya, gitu. Jangan lagi bilang dalam nama Tuhannya, dalam nama Tuhannya Yesus. Selesai. Selesai itu teman. Ya, itu selesai. Arad, silakan. Lo gue N. Halo, selamat malam. Selamat malam. Kira saya di luar. Halo, shalom. Selamat hari Minggu. Halo, shalom. Selamat hari Minggu, Bang RK. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Ya, baik. Ini statement Yesus punya Tuhan ini juga saya agak rada-rada sedikit lucu juga ini. Di mana pemahaman kita mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan. Nah, jelas sejak kelahiran Yesus itu sendiri sudah mengatakan, Lukas 2 ayat 11 mengatakan, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, mau dikemanakan ayat ini kalau dikatakan bahwa Yesus juga punya Tuhan? Saya nggak tahu berkata-kata lagi. Makanya, ya tolonglah kalau misalnya belum paham betul tentang Kristen, nggak usah berstatement yang macam-macam lah. Mau apologet ke papan atas ke papan bawah, karena ini akan menimbulkan gonjang-ganjing nantinya kalau berstatement yang tidak dia pahami sendiri. Begitu kira-kira Bang Irka. Saya tetap dukung Bang Irka. Tetap semangat Bang. Semangat, Tuhan Yesus memberkati Bang Arnold. Oke, makasih Bang. Makasih. Dari orang kecil ini tidak pernah dari sekolah minggu. Tidak ada dari sekolah minggu, kita sekolah minggu diajarkan apa ya? Aku pahlawan Kristus yang punya Tuhan. Ku tetap maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, tor dengan imbangku. Jadi udah rubah, aku pahlawan Tuhannya Yesus. Ku tetap maju pantang mundur gitu kan. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, jeder kon. Anjay. Aduh. Kurang asam. Aduh,
Yesus malole. Jadi bukanlah kalau orang timur, saya sadar juga orang timur-timur ini. Jadi jangan menyanyi lagi Yesus malole. Malole teu ami. Yesus, ya artinya Yesus baik buat saya. Gitu kan. Jadi bukan gitu. Jadi Tuhannya Yesus malole gitu rubah. Aja. Saya bingung ini. Jujur ya, ini jadi rusak ya pengajaran kekristenan ini teman ya. Jadi yang saya nggak berani debat dengan ini ya, saya udah hubungi si Superboy. Waktu itu kan dia bilang silakan atur saja waktunya kan, ya silakan atur saja waktunya. Lalu saya hubungi Superboy. Lalu Superboy bilang, oh nggak bisa ini ya. Nggak bisa ya. Ya ada chat saya dengan Superboy. Lalu Superboy bilang, hari Sabtu malam ya Bang RK ya. Kita gaskan saja. Saya bilang, oke siap. Jam hari Sabtu malam. Aing nggak jadi malam minggu. Lagi nunggu-nunggu. Nggak jadi malam minggu tadi malam. Ya kan? Gak jadi malam minggu teman. Ya. Aduh saya bilang ini gak jelas ini. So, silakan naik. Ya status Superboy kemarin kan sebenarnya kemarin malam. Beliau gak mau. Ya. Selamat hari Minggu RK. Shalom, selamat hari Minggu, damai bersamamu Ibu Inang. Coba dulu. Kau kan Katolik, kami HKBP. Coba dulu kau baca dulu Matius 11 ayat 25 sampai habis. Coba dulu. Bunyinya apa, Inang? Ya coba dulu, ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Salahnya di mana? Maksudnya kalau menurut kau kan tadi Bapak juga Yesus. Saya nggak bilang Yesus Bapak. Ya termasuklah itu. Saya kan hanya gini, bukan gitu Bu. Sabar, Ibu jangan framing. Ibu jangan framing. Iya. Katekismus Gereja Katolik tidak pernah mengatakan Yesus Bapa. Ya. Jadi Tuhan itu kan termasuk Sabar, Bapa. salah. Ibu jangan Yesus Tritunggal itu bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Tetapi tidak pernah bilang Yesus Bapa, tidak pernah. Jadi jangan di framing Bu. Harus pakai hati yang dingin, kepala dingin kita diskusi. Iya. Yang saya bilang gini Inang. Dengarlah Inang ya. Di situ penggunaan kata kita lagi tema Yesus punya Tuhan. Makanya di dalam Alkitab Inang selalu dengar Yesus mengatakan aku. Aku ini merujuk pada pribadi dia sebagai ego emi. Aku ada, akulah Tuhan. Ya, pribadi kedua yang sehakikat dengan Bapa. Yohanes 10 ayat 30. Sebab aku dan Bapa itu satu. Ya kan? Iya. Nah, sekarang kalau Yesus punya Tuhan, makanya di dalam Yohanes 11 ayat 25 haruslah kita ganti Inang. Hamba bersyukur kepadamu. Menurut kalau kau, hamba berarti Yesus punya Tuhan. Dulu, menurut kau Bapak itu sama Tuhan satu? Bapak itu sama Tuhan itu satu. Iya, menurutmu. Maksudnya gimana? Firman itu yang sehakikat dengan Bapa. Yohanes 10 ayat 30 Inang. Iya. Tuhan itu gelar kepenguasaan. Gitu Inang. Maksud saya kamu tadi bilang kan Tuhan, Yesus ada lagi Tuhan. Kan karena Siedis bilang itu Bapa pencipta langit itu beda sama Yesus. Kan gitunya katanya. Bukan dibilang Tuhan itu ada Tuhan. Gak gitu maksudnya. Coba Inang, kan bukannya gini Inang. Bukannya dulu videonya Edis. Ya. Saya kan nonton ya, bukannya dulu video itu.
Kalau ada orang Kristen mengatakan Yesus tidak punya Tuhan, saya yang paling berani mengatakan Maksud Yesus dia punya bukan, Tuhan. sebenarnya maksud Yesus bukan begitu kemarin. Jadi maksudnya gimana nya? Gimana Maksud nya? di sini kan waktu dia live itu, maksud Ah. dia bahwa Yesus ini masih ada bapaknya. Karena Yesus- sesuai itu Betul. maksudnya, bukan dibilang Yesus adalah Bapa, tetapi tidak ada pernyataan di dalam Alkitab. Inang percaya Alkitab? iya percaya. Ya, Karena kalau saya Inang baca percayanya Alkitab. Inang dengan Alkitab, adakah di dalam Alkitab Yesus punya Tuhan? Bukan maksud dia semalam, bukan dibilang Yesus punya maksud dia lihat ini. bahwa Allah Bapa pencipta langit itu beda sama Yesus. Itunya maksud si Edi. Saya pun bilang Yesus bukan Bapa, tetapi Ya. saya tidak pernah mengatakan Yesus punya Tuhan, Inang. Ya, iya mungkin dia salah ngomong lah seperti itu. Nah, Tapi itunya tujuan selesai Edi- jujur, Inang. Dengar dulu. Tujuan Edi semalam Itulah aku yang kan kumaksud, nonton. Inang. Dengar Itulah yang dulu kumaksud. apa, supaya kamu jangan terus bilang ada Tuhan punya Tuhan ada lagi, bukan gitu maksud saya begini. Gini, Karena gininya saya opung. nonton. Dengar Gininya dulu, opung. biar jangan kita salah pengertian yang bertuhan ini. Dia kan katakan di situ bahwa Bapa Allah pencipta langit bukan Yesus. Oke, gini. Hanya itu dibilang si Edi. Gini, opung. Coba opung dengar. Ah. Dengarnya opung. Coba. Dengarnya opung ya. Hmm. Gini opung ya. Kita bertuhan, betul? Iya. Yesus bertuhan? Dia kan ada bapaknya, bukan bertuhan maksud saya di tadi, bukan dibilang bahwa Tuhan itu si Yesus ini ada Tuhannya, bukan Bapak yang menciptakan langit itu beda sama Yesus. Itu Saya yang dibilang. gininya Bilang si gininya Edi. Inang, opung, dengarnya opung. Coba dulu. Aku pun tak percayanya Yesus itu Bapa. Karena Tritunggal itu 3 pribadi, tidak bisa dipisahkan, bisa dibedakan. Sehakikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sejajar, memang- tidak ada yang memang lebih begitu. besar. Dengarnya dulu. Tidak ada yang besar, tidak ada yang lebih kecil. Ketika Yesus firman itu datang menjadi manusia, tidak ada satu diksi pun di dalam Alkitab Yesus punya Tuhan. Nggak adanya. Tetapi Yesus sebagai datang sebagai manusia, dia sebagai hamba Allah, dia taat kepada Bapa. Diksinya seperti itu. Pernyataannya Ya, seperti memang itu. si Edi Tidak cuma- ada Dengar tidak ada dulu, pernyataannya apa? Yesus punya Tuhan. Tetapi Si dia Edi taat kepada sebenarnya- Bapa sampai mati. Dengar dulu, si Edis mengatakan seperti itu juga, bahwa Yesus itu bukan Bapak. Ah. Gimananya yang dijelaskan Alkitab gak maunya kau dengar. Susahnya dijelaskannya opung Alkitab. Dikasihnya penjelasan Alkitab. Gak maunya opung dengar. Pung, gimana lah opung?